apa adanya. Di dalam Kristus kita tidak dibiarkan apa adanya. Welcome buat rekan-rekan teman-teman yang pertama kali hadir, kayaknya nggak ada. So welcome back buat semuanya. So happy to see you, familiar faces, dan juga banyak halo teman yang sudah lama tidak datang karena berlabuh ke luar negeri. Welcome back Tasya, William di Coviology. So happy to have you all over here. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita ambil waktu sejenak untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Selama beberapa bulan ke depan, kita akan membahas seri khotbah Exodus atau Keluaran. Dan sesuai dengan judulnya, kita akan sama-sama membaca, mengupas, dan belajar dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran adalah kitab kedua di Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa. Kalau yang lalu-lalu kita seri khotbah kita bersifat topikal, kita belajar theology of work, lalu waktu di Valentine kita belajar tentang relationship. Nah, selama beberapa bulan ke depan kita akan belajar tentang kitab Keluaran dan kita akan go through all chapters di kitab Keluaran. Kita sudah di minggu ketiga. Okay. Nah, mungkin ini sesuatu yang baru bagi beberapa dari kita. Nah, kalau kita membahas khotbah biasanya kan topik tiap minggu berubah-ubah, tapi di kesempatan kali ini mari kita belajar tentang keseluruhan kitab. Ini bukan hanya bahan atau yang harus merenungkan seluruh kitab itu hanyalah orang-orang yang studi Alkitab, orang-orang mahasiswa di sekolah Alkitab atau orang-orang yang tertarik dengan teologi. Tapi saya percaya bahwa semua orang percaya seharusnya itu membaca dan merenungkan keseluruhan kitab di dalam Alkitab. So tidak jemu-jemunya saya mengingatkan bagi teman-teman kalau yang sudah tergabung di grup Coviology, kita ada membagikan tiap minggu itu daily devotion, renungan harian yang dikirim tiap minggu. Nah, di sana ada kitab bacaan harian yang bisa kalian ikutin setiap hari. Setiap hari sekitar 2-3 pasal. Kita sekarang berada di kitab Ulangan. Oke. Jadi, kalau kita ikutin daily devotion di sepanjang tahun ini, saya pastikan kita selesai membaca satu Alkitab. Dan I think this is the experience yang kita harus alami semua bagi orang percaya, yaitu kita secara pribadi pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Kitab. Dulu saya dengar cerita ini, bukan cerita, nasihat atau pendeta ngomong ini. Bukan kan saya berdiri di sini jadi pendeta makanya saya bilang begini. Tetapi pengalaman saya pertama membaca keseluruhan Alkitab itu sungguh wow. Artinya apa? Roh Kudus itu benar-benar bicara secara pribadi. Mungkin kita nggak ngerti apa yang kita baca, kita bosan, apalagi kalau sudah kita imamat, kita Ulangan, waduh, itu pengennya skip. Tapi secara ajaib firman itu memang hidup. Kita baca sendiri sama dengerin pendeta ngomong atau leader ngomong itu sangat berbeda. Ada pengalaman pribadi yang tidak bisa diganti. Jadi tenang, kalau Anda belum pernah berhasil. Saya baru berhasil itu di umur berapa? Hampir 20-an, hampir 30 baru pertama kali belajar baca Alkitab satu selesai. Itu pun juga karena dikasih Alkitab 2 tahun. Jadi yang selesainya 2 tahun baru selesai. Nah, ajaibnya adalah setelah selesai membaca satu Alkitab penuh, ketagihan. Kayaknya pengen masuk karena luar biasa pengalaman itu. So, I wish kita semua setidaknya pernah dan ingin untuk membaca keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau yang selama ini pertama waktu dapat devotion itu di awal tahun semangat, sekarang kayaknya habis kita minum percuma lah lalu kali sudah menutup. I encourage you again this week, tidak ada kata terlambat. Yuk kita mulai lagi. Yang sudah lalu nggak usah dirapel, oke? Kalau kalian rapel, saya khawatir pasti akan menyerah. Jadi mulai saja dengan yang kalau nanti hari Minggu atau Senin subuh terima devotionnya, mulai saja di tanggal tersebut, oke? Kenapa? Karena saya percaya bahwa Alkitab adalah kumpulan kisah-kisah yang memiliki sebuah narasi tunggal, yaitu menceritakan His story, ceritanya Tuhan. Ternyata Alkitab, poros dari narasi Alkitab bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Bahwa ternyata itu Alkitab adalah informasi yang Allah berikan tentang siapa Dia, apa yang Dia inginkan dan rencananya bagi
umat manusia. Dan sebenarnya ini loh yang paling kita butuhkan dan yang akan mengubah hidup kita, yaitu ketika kita mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan kita dengan memakai lensa Alkitab atau cara pandang Tuhan dalam melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini. Semakin kita mengenal, semakin kita memiliki pandangan yang benar dan pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan dan siapa kita, atau kenal Tuhan dan kenal siapa kita, itulah yang akan membentuk dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, dan tindakan-tindakan kita. Justru di sanalah aku percaya, di sana letaknya kebebasan, di sana letaknya kekuatan, dan di sana letaklah pengharapan kita di dalam kehidupan ini. Atau dengan kata lain, aku mau katakan bahwa ketika kita mengubah lensa yang kita pakai, itu sama halnya dengan mengubah cerita dalam hidup kita. Cerita. Karena sadar nggak sadar, sebenarnya kehidupan kita ini sangat ditentukan oleh cerita apa yang kita percayai. Percaya atau tidak, hidup kita ini sebenarnya dibentuk dan sangat dipengaruhi oleh cerita, narasi, apa yang kalian dan saya percayai. Karena apa? Cerita, story, apa yang kita percaya akan membentuk identitas kita. Identitas kita akan mempengaruhi keyakinan kita. Dan apa yang kita yakini akan membentuk conviction kita, dan keyakinan yang kita pegang itu akan mendorong kita untuk menghidupi nilai-nilai di kehidupan ini, yang akhirnya nilai-nilai yang kita pegang, nilai-nilai yang kita hidupi itu teraktualisasi dalam action atau tindakan-tindakan kita. Jadi kalau dilihat grafiknya seperti ini, cerita dia berada di pusat yang menggerakkan kita. Saya kasih contoh, kalau kita percaya narasi atau cerita bahwa orang itu berhasil kalau dia itu sukses, orang itu baru dihargai kalau dia itu sukses financially, kaya, atau kalau gampangnya, nggak tahu kalau di zaman anak muda, kalau zaman saya orang sukses itu bisa beli Mercy. Meskipun Mercy-nya tahun 80-an, tapi kalau naik Mercy, ini orang kaya, padahal harganya sama kayak Gia. Maka sadar atau tidak sadar, dia akan merasa dia bukan siapa-siapa kalau dia belum jadi orang kaya. Dia percaya, dia punya cerita, story yang dia pegang bahwa orang sukses, orang berhasil itu kalau dia kaya, kalau bisa beli Mercy. Dia letakkan identitasnya kepada cerita yang dia percaya tersebut. Identitasnya kurang berharga kalau dia belum bisa punya Mercy, belum mampu beli Mercy. Dan identitas itu dia taruh pada cerita yang dia percayai, dan itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi bahwa aku harus jadi orang kaya supaya orang lain lihat aku dan menghargai aku. Dari keyakinan itu dia mulai menghidupi nilai-nilai untuk mewujudkan cerita yang dipercaya itu, bahwa orang yang berhasil itu akan orang yang dihargai. Gimana caranya dihargai seperti orang berhasil? Beli Mercy. Masalahnya kan nilai-nilai untuk mewujudkan jadi orang kaya ini, yang bisa beli Mercy bisa macam-macam. Kalau nilainya yang kelihatan baik, mungkin ada orang yang memegang nilai-nilai kehidupan. Oke, aku harus sukses, aku harus kerja keras. Aku harus sukses supaya bisa beli Mercy. Aku pegang, diajari orang tua harus kerja keras, hidup hemat, menabung sebanyak-banyaknya. Kelihatannya good. Lalu ada juga sisi yang kebalikannya, yang pokoknya prinsipku aku akan menjadi orang sukses. Caranya gimana? Nggak peduli. Yang penting pokoknya kerja yang paling cepat menghasilkan uang banyak. Nggak peduli itu halal apa enggak, abu-abu, bisa merugikan orang lain, tidak peduli. Kalau itu nilai yang dia pegang, kalau nilai-nilai itu yang dihidupi, nah dapat dilihat dari mana? Ya akhirnya tindakannya yang kita dapat lihat. So cerita yang kita percayai sangat mempengaruhi kehidupan kita. Makanya kalau di Coffeeology, kalau kalian rutin datang ke sini, kita jarang memberikan sebuah, bukan kita, saya ya, memberikan cara-cara atau tips-tips praktis. Kenapa? Mengubah tindakan perilaku. Karena itu cuma action. Kalian bisa dikasih nilai yang benar, action yang benar, ketahuan Tuhan. Tetapi kalau story, narasi adalah narasinya tidak berubah, narasi kehidupan diri sendiri, maka nothing will ever change. Kelihatannya mungkin berubah dari yang values-nya dulu, sekarang kerjanya nggak halal, sekarang jadi kerja halal, tapi story-nya kan tetap sama, bahwa orang berhasil, orang kaya itu
sumber penghargaan. Story-nya tetap sama. Apa yang bisa mengubah story ini? Nah ini narasi Alkitab, cara pandang Alkitab, mengenal siapa Tuhan dan siapa kita yang akan mengubah narasi. Loh, makanya di sini kalau dengar kayak konsep kayak langit-langit gitu. Terus prakteknya gimana? Nah, kalau dalam Goviology, makanya kita punya di sini worship, word of God, and then fellowship. Kita juga punya life group. Nah, di sanalah saya berharap tempat yang tepat untuk kita bisa saling berdiskusi, saling bertanya, cara-cara praktisnya ketika kita mendengar story-nya Tuhan, lalu diaplikasikan ke hidup kita gimana? Nah, di sana wadah-wadah life group, wadah-wadah kita berfellowship, kita bisa saling bertukar, sharing satu sama lain. That's the place untuk kita bisa tahu cara praktisnya, actionnya bagaimana, value-nya gimana sih kalau story-nya Tuhan ini bagaimana, cara pandang Tuhan itu seperti ini, lalu value-nya gimana, conviction-nya harus bagaimana, action-nya gimana. Karena tiap musim kehidupan kita beda-beda, caranya berbeda-beda, value yang kita dilahirkan, kita tumbuh berkembang dengan orang tua itu beda-beda. Tapi saya percaya bahwa story-nya kita harusnya punya satu story yang sama, yaitu narasinya Tuhan. Siapa Tuhan, kita kenal Tuhan dan kenal kita. Amin. Cerita yang kita percaya sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kita bisa berada di ruangan ini, kita beribadah, kita percaya sama Tuhan, tapi cerita kita beda-beda. Cerita yang kita percaya beda-beda. Mungkin kalian dalam hati bertanya, oke, terus masalahnya gimana? Masalahnya di sini. Kita bisa jadi orang yang mengaku percaya Tuhan, rajin datang ibadah, rajin lihat TikToknya yang Kristiani semuanya, tetapi tidak pernah mengizinkan narasi atau cerita Allah itu menjadi pusat kehidupan kita. Masalahnya di mana? Masalahnya di zaman ini ada banyak orang Kristen yang hidup dengan narasi diri sendiri, cerita yang dunia berikan, lalu menggunakan Tuhan untuk menyukseskan cerita diri sendiri. Lalu di sini nggak ada, di luar sana yang banyak. Di sini nggak ada yang ngaku sendiri. Oleh sebab itu saya rindu dan benar-benar mendoakan agar kita tahu bahwa kita bukanlah pusat cerita kehidupan ini. Tuhanlah pusat cerita kehidupan ini. Dan karena itu kita perlu hidup dalam ceritanya Tuhan untuk memiliki seluruh kehidupan ini dan bukan hanya hidup di dalam cerita diri sendiri atau cerita yang dunia berikan, coba tanamkan dalam hidup kita. Hidup kita bukan hanya untuk kerja, dapat duit, makan, liburan, kerja, dapat duit, liburan, makan, and repeat. Itu kehidupan yang gak ada ceritanya. Itu kehidupan yang sia-sia. Tapi ini berita baiknya, bahwa Alkitab memberitahu kita bukannya Allah menghukum dan meninggalkan manusia yang selalu cenderung sibuk menghidupi cerita diri sendiri. Namun justru Alkitab memberitahu kita tentang kesetiaan Tuhan yang memanggil dan menyelamatkan umatnya untuk hidup dalam ceritanya Tuhan. Dan dari dulu sampai sekarang Allah kita tetap Allah yang sama, yaitu Dia yang berinisiatif memanggil kita, menyelamatkan kita. Dia yang setia dan tetap setia meskipun seringkali kita tidak setia. Dia yang menopang kehidupan kita sampai seluruh rencananya bergerak. Amin. Nah, di 2 pertemuan terakhir saya sudah menunjukkan narasi Alkitab. Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Yang datang ini. Oke, tak ulangi lagi karena saya mau kita benar-benar get it. This is narasi Alkitab. Kalau kalian membaca Alkitab, this is what Alkitab try to tell you. Bahwa pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatunya baik adanya. Sempurna, alam dan manusia diciptakan amat sangat baik. Kejadian 1 dan kejadian 2. Tapi yang terjadi adalah manusia memutuskan untuk I don't want untuk hidup dalam ceritanya Tuhan. Aku mau hidup ceritaku sendiri. Ada orang memutuskan bahwa kayaknya larangan memakan buah yang baik dan yang jahat ini gak sesuai sama ceritaku. I just want my own story. Kejadian 3 menceritakan ketika Adam dan Hawa memutuskan untuk menghidupi ceritanya sendiri, dosa masuk ke dalam hidup. Apa yang dianggap sebagai kebebasan justru di sanalah menjadi maut.
terjadi kejatuhan, dunia mengalami kejatuhan, dosa masuk, mengkorupsi seluruh ciptaan, relasi menghancurkan, saling menghancurkan. Kita terkorupsi oleh dosa. Kejatuhan terjadi di Kejadian 3 ayat 11. Di sana kita bisa melihat bagaimana keturunan pertama saling membunuh, saling iri satu sama lain. Nuh, manusia semakin mengerikan di mata Allah. Kejatuhan terjadi, tetapi berita baiknya adalah Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan umatnya. Gak butuh waktu lama. Meskipun dunia jatuh dalam dosa, ciptaan Tuhan melanggar, memutuskan untuk hidup dalam ceritanya sendiri. Tuhan merencanakan rencana penebusannya. Dia memilih Abraham, Ishak, Yakub, Musa yang kita pelajari sepanjang beberapa bulan ke depan, yang melalui keturunannya rencana penebusan Allah ini akan terjadi, yaitu dengan lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus melalui keturunan yang sudah ditentukan oleh Allah. Melalui Yesus, janji penebusan itu menjadi milik bukan hanya bangsa Israel, tetapi semua orang-orang percaya, termasuk kita. Lalu penebusan ini terus, bukanlah akhir, tetapi di endingnya kita juga dijanjikan bahwa akan ada pemulihan segala sesuatu, restorasi segala sesuatu, akan ada langit dan bumi yang baru. Kita meskipun sudah percaya Yesus, masih ada sakit penyakit? Yes, benar. Kita bisa mengalami mujizat, ada terobosan, tetapi next tetap akan ada problem lagi, benar. Kita seminggu ini, berapa bulan terakhir, mendekati umur 40, sudah mengalami yang rasanya gak pernah kepikir, rambut rontok, balik kok botak ya gitu. Turun, kita semua mengalami degradasi. Why? Karena kita masih hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Sudah ditebus, yes, tapi kita hidup di antara penebusan dan pemulihan. Jadi kalau kita percaya sama Kristus, kita udah hidup sebagai orang percaya, masih ada penderitaan, masih ada sakit penyakit, masih ada kesusahan. Ya, narasi Alkitab mengatakan yes, tetapi nanti kita taat dan setia di langit dan bumi yang baru, tidak akan ada lagi semuanya. Amin. So this is narasi Alkitab, dan saya mau kita benar-benar get it. This is narasi yang bisa make sense of your life. Kita di mana? Kita hidup di dalam penebusan, di antara penebusan dan pemulihan, pembaruan. Kita ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang menopang kita. So ini narasi Alkitab yang sudah kita pelajari sepanjang 2 minggu ke belakang. Dan I hope ini sudah get it. Jadi dalam selanjutnya kita akan terus tanam ini, karena narasi kita Keluaran akan berjalan dalam narasi Alkitab, bahwa ada kejatuhan, ada penebusan, dan ada janji pemulihan segala sesuatu. So malam hari ini kita akan melanjutkan seri kitab kita di kitab Keluaran, dan judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah Against All Odds. Kalau kalian fasih berbahasa Inggris, you know what it means, against all odds. Tetapi bagi yang mungkin tidak fasih berbahasa Inggris, Kamus Cambridge mengartikan against all odds adalah sesuatu yang berhasil tercapai meskipun ada banyak kerintangan, dan bahkan kemungkinan untuk berhasil itu sebenarnya sangat-sangat kecil. Intinya mustahil, tapi berhasil. That's against all odds. Nah, kita baru nyampe ke Keluaran pasal 2. Dan inilah yang terjadi di kisah penyelamatan Bani Musa yang akan kita bahas pada malam hari ini. It is against all odds. Mari kita baca Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca bergantian. Saya yang putih, saudara-saudara baca yang kuning. Oke, supaya nggak ngantuk. Keluaran 2 ayat yang pertama sampai 10. Ayat pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan lain. Tetapi ia tidak menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tet. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ayat 4. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu.
itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ayat 6, ketika hambanya diberikan bayi, tampaklah anak itu menangis, dan belas kasihan dia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani itu menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Ayat 8, putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah dan itu memanggil. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ayat 10, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. So, ayat bahasan kita pada malam hari adalah tentang kelahiran Musa. Oke, so poin saya adanya ayat 2. Satu, bagaimana Tuhan menyelamatkan Musa, dan 2, Tuhan menyelamatkan kita dari apa? Siap belajar firman Tuhan? Poin bagaimana Tuhan menyelamatkan Musa. Ayat kedua dan ketiga, lalu mengandunglah ia, ini bapak ibunya Musa, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di sungai, di tepi sungai. Nah, kalau kita baca 2 ayat ini, mungkin kalau kita baca sekilas hanya merupakan sebuah deskripsi yang Musa tulis tentang tantangan proses kelahirannya. Kalau kalian tahu latar belakangnya kan pada waktu Firaun sedang mengeluarkan kitab bahwa semua bayi anak Israel harus dibunuh. Di tengah ancaman semua itu, bayi Musa lahir. Mungkin ini hanya terkesan seperti deskripsi tentang tantangan proses kelahiran Musa di tengah-tengah perintah Firaun itu. Namun sebenarnya ini lebih dari sekedar deskripsi tentang kelahiran Musa saja, tetapi juga menceritakan tentang narasi, cerita, rancangan penebusan manusia yang telah Allah rancangkan. Karena ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, Musa ini yang nulis kitab Keluaran kan Musa. Musa ini bukan sedang narsis menceritakan diri, aku lucu loh nanti dilihat fotonya, nggak ada foto ya zaman dulu. Bukan sedang narsis memuji dirinya sendiri, tapi di bahasanya, di bahasa aslinya cantiknya artinya good, baik. Dan meskipun pujian ini datang dari orang tuanya, namun yang menarik ini juga pujian orang tuanya ini mencerminkan pandangan Allah pada bayi Musa. Dari mana saya tahu? Di kitab Kisah Perjanjian Baru, kisah 7, di Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-7 ayat 20 mengatakan bahwa ayat yang sama, pada mendeskripsikan yang sama waktu itu Stefanus sedang diadili. Dia berkata bahwa pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Musa elok di mata Allah. Bahasa aslinya sama dengan baik di mata Allah. Ingat minggu lalu saya bilang bahwa Musa itu yang menulis kitab Taurat. 5 kitab perjanjian lama ditulis Musa. Dengan sengaja Musa juga menggunakan kata-kata yang sama. Elok, baik, sangat amat baik dengan apa? Kejadian 1 ayat 31. Ketika Allah selesai dalam narasi penciptaan, segala sesuatu manusia diciptakan pada hari ke-6, Tuhan step back dan melihat segala ciptaannya, dikatakan apa? Sungguh amat baik. Ini juga mengingatkan kita, sungguh amat baik. Cerita ketika Yesus baru dibaptis, ketika Yesus keluar dari air, ketika dia dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka, ada burung hinggap turun, terdengar suara dari langit. Matius 3 ayat 17 berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalian lihat paralelnya. Dari ayat kedua ini kita dapat melihat cerita penebusan tentang Tuhan. Adam diciptakan Tuhan, sungguh amat baik di mata Tuhan. Kenapa? Karena Adam dipilih sebenarnya untuk menunjukkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan melalui berkembang biak, beranak cucu, memenuhi bumi dan menikmati karya penciptaan Allah, menikmati relasi dengan Allah. Musa juga sangat baik di mata Allah, dipilih Tuhan untuk apa? Melepaskan suatu umat dari perbudakan Mesir untuk dapat beribadah kepada Allah.
kembali berelasi kepada Allah. Dan puncaknya ini paralel dengan Yesus, yaitu yang terbaik dari Allah yang dipilih untuk menyelamatkan bangsa Israel yang baru, bangsa Israel rohani, yaitu kalian dan saya, gerejanya, agar barang siapa yang percaya kepada Yesus, kita dapat untuk selamanya hidup bersama dengan Kristus kembali, berelasi kembali dengan Allah sampai kekekalan. So, ini bukan sekedar deskripsi saja, tapi ini menceritakan narasi Allah, narasi penebusan Allah terhadap umat manusia. Ayat 3 juga menceritakan yang luar biasa. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan terang. Waktu Musa tidak dapat disembunyikan lagi oleh ibunya, kan dimasukkan ke peti, dilarungkan. Dikatakan di situ, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan terang. Musa kembali dengan sengaja memparalelkan cerita dia dimasukkan peti ini dengan kisah lainnya di kitab Kejadian. Cerita yang mana? Tentang Nuh. Karena kata yang dipakai di sini peti dalam bahasa Ibrani adalah tefah, yang adalah kata yang sama untuk bahteranya Nuh, yang juga Nuh buat dengan membuat bahan yang sama. Kejadian 16 ini kisahnya ketika Nuh membuat bahtera. Buatlah bagimu kapal dari kayu pilihan, kata Tuhan, di dalamnya buatlah banyak ruang, dan supaya air tidak bisa masuk, lapisilah bagian dalam dan luar kapal itu dengan terang. Sama, Ibu Musa juga membuat peti pandan dan dilapisinya dengan gala-gala dan terang. Nuh Tuhan pilih dan selamatkan melalui bahtera untuk apa? Memulai peradaban yang baru. Musa dipilih dan diselamatkan melalui peti pandan untuk memulai kehidupan yang baru di dalam perjanjian. Paralelnya apa? Yesus, Nuh dan Musa yang sejati yang membawa kehidupan baru di langit yang baru untuk selama-lamanya bagi kalian dan saya yang percaya pada Kristus. Apa kaitannya cerita ini dengan kita, dengan saya? Kelahiran Musa, sang pembebas bangsa Israel dari perbudakan Mesir, adalah tipologi lahirnya Yesus Kristus, sang juru selamat yang sejati, yang membebaskan kita dari perbudakan. Mesir adalah perbudakan. Kita juga perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dosa. Bangsa Israel selama 400 tahun diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka semakin lama semakin ditindas, ditekan, dibelenggu oleh bangsa Mesir. Tetapi mereka tidak punya daya untuk melepaskan diri mereka sendiri. Oleh kebaikan dan anugerah Allah, dalam cerita penebusannya, Allah memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tahukah teman-teman, saudara-saudara saya kasih, bahwa kita, mungkin kita nggak dijajah oleh Mesir, tetapi kita juga butuh seorang penolong, seseorang yang bisa melepaskan kita dari belenggu dan perbudakan dosa. Sama seperti bangsa Israel diperbudak oleh Mesir, sehingga Tuhan memilih Musa untuk membebaskan Israel dari Mesir. Demikian juga kita yang dibelenggu dosa, diperbudak oleh dosa, hanya dapat dibebaskan oleh Sang Juru Selamat yang namanya adalah Yesus Kristus. Kita nggak dapat lepas atau menang dari belenggu dosa dengan usaha atau kekuatan diri sendiri, tetapi kita hanya dapat dilepaskan dan menang dari kutuk dan belenggu dosa hanya melalui iman, percaya kepada karya Sang Juru Selamat kita, pribadi yang namanya Yesus Kristus. Amin. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini di poin nomor 2. Mari kita lanjut lagi. Jadi Musa dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi kelahirannya ini sungguh against all odds. Kita lihat, lanjutkan ayatnya. Ayat 3, tapi ia dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan terang. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Di tepi sungai Nil. How God saved Moses. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Musa itu benar-benar mustahil, against all odds. Why? Sungai Nil. Aku search sungai Nil. Kalau kalian besar di Jawa, mungkin sungai itu jinak. Tapi saya besar di Kalimantan. Kalau ke Kalimantan baru tahu, oh sungai ini kayak begini. Kalau di sini kan tahunya sungai Brantas atau sungai apa-apa kecil-kecil nggak ada arusnya. Tapi sungai itu nggak kayak sungai yang di Malang ini. Sungai Nil itu besar, berarus,
dan terkenal dengan habitat dari binatang-binatang buas. Ada buaya, ular, bahkan kuda Nil. Bahkan di artikel yang saya baca waktu saya search ini, Sungai Nil adalah habitat dari buaya terbesar kedua yang ada di dunia. Nomor satu mungkin adanya di Amazon. Yang kedua, yang terbesar hampir 700 kilo. Ya, 700 kilo. Ada di Sungai Nil. Dan Musa peti pandan dilarungkan di tepi, jawabannya tulisannya tepi Sungai Nil, tetapi saya tahu bahwa waktu saya kerja di Kalimantan di Sambet, sungainya terlihatnya tenang. Nah, ini kelihatannya kan tenang, nggak ada ombak, nggak ada bahaya. Tapi kita kalau di sungai yang berada dilarungkan gini, udah pasti bahasa Jawa semua kan ya, kentir, pasti kentir. Dan ini peti ada ombak, ada binatang buas, pasti kentir. Tetapi it's against all odds. Dilarungkan, kita lanjutkan aja, it's just getting better. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di Sungai Nil. Sedang dayanya berjalan-jalan di tepi Sungai Nil, dan lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebra itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan itu untuk mengambilnya. Kok bisa kentirnya mengarah ke lokasi putri Firaun? Putri Firaun ini putrinya Raja Mesir yang menitahkan untuk membunuh seluruh bayi. Kok ujuk-ujuk putri ini datang mandi di waktu yang tepat, di tempat yang tepat? Petinya ini kentirnya menuju ke tempatnya sang putri sedang mandi. Mari kita lanjutkan lagi. Just getting better. Ayat ke-6, maka datanglah putri Firaun untuk mandi. Yang tadi, ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, tampaklah anak itu menangis. Jangan baca yang kuning dulu. Ketika dibuka, menangis, putri Firaun pasti tahu titah dedinya kan, bahwa sedang terjadi kegemparan, bahwa seluruh bayi orang Ibrani harus dibunuh. Ada peti, dia nemuin ada bayi, sudah pasti ini bayinya orang Ibrani. Makanya dia bilang, tentulah ini bayi orang Ibrani. Bisa nggak putri ini harusnya ketemu bayi orang Ibrani? Apa yang harusnya dilakukan oleh sang putri? Membunuh, benar. Tetapi mari kita baca yang kuning. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya. Kok bisa timbul belas kasihan kepada bayi yang seharusnya dibunuh? Perintah dedinya, perintah ayahnya. Dan pasal 2 ditutup dengan yang lebih asik lagi. Ayat 10, ketika anak itu telah besar dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari ayah. Kalau bukan Tuhan yang mengatur segala ini, nggak mungkin bisa. Benar? Ketepaan, kebetulan. Are you kidding me? Kalau cuma dilarungkan selamat lalu dia kentirnya ke orang lain, ya mungkin kebetulan. Ini kentirnya kayak diarahkan arusnya itu ke tempatnya sang putri Firaun mandi. Dan entah bagaimana moodnya putri Firaun pada waktu itu sedang berbelas kasih. Kalau ceweknya mungkin sedang masa bulanan mungkin nggak berbelas kasih, tapi pas momennya mungkin, ya kan? Kok bisa berbelas kasih? Kalau bukan Tuhan yang mengatur, kalau bukan Tuhan yang mengarahkan, nggak mungkin bisa. Sang calon pembebas bangsa Israel dari perbudakan Mesir justru tinggal dan besar di istana raja yang berencana membunuhnya. Luar biasa cara Tuhan kalau dia sudah punya cerita. Benar-benar Tuhanku berdaulat dan rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semua keadaan yang kelihatannya mustahil, against all odds, ini dirancang oleh Tuhan untuk tujuan dan rencananya yang mulia. Keputusan Yokebed ini ibunya Musa untuk menyembunyikan Musa, kemudian menaruh bayi Musa dalam keranjang di Sungai Nil telah ditetapkan oleh Tuhan. Kehadiran putri Firaun di sungai pada saat yang sangat spesifik juga telah diatur oleh Tuhan. Keselamatan Musa adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan dengan cara yang sama, Tuhan yang sama dapat menggunakan setiap momen, keadaan, situasi, baik yang baik maupun yang buruk, momen di gunung maupun momen di lembah, kemenangan dan tragedi dalam hidup kita untuk kebaikan kita
percaya bisa katakan amin. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah berencana apapun musim kehidupan kita sekarang, tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mustahil sebenarnya bayi Musa ini dapat selamat, apalagi berkesempatan hidup dan besar dengan status sebagai calon pangeran Mesir. Tapi kalau Tuhan sudah punya cerita, it's better than our story. Amin. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Nah, kalau dengar bagi Tuhan tiada yang mustahil, saya percaya ini cerita yang kita nggak mungkin keberatan untuk kita percaya. Oh iya, kita punya Tuhan yang mustahil. Dan ini membawa saya ke poin yang kedua. What God save us from? Tuhan menyelamatkan kita dari apa sih? Sebenarnya apa sih yang utama ketika kita mengimani bagi Tuhan tiada yang mustahil? Kalau ketika kita mendengar kata bagi Tuhan tiada yang mustahil, apa yang muncul? Kalau boleh jujur, mungkin yang terpikir jika Tuhan dapat menyelamatkan Musa, oh tiada yang mustahil, yes. Maka Tuhan juga dapat menyelamatkanku dari apa? Langsung pikirannya situasi sulit yang aku hadapi, kesepianku karena orang yang selama ini aku harapkan sudah meninggalkan aku. Dari himpitan menjadi generasi, mungkin generasi sandwich, harus berjuang demi masa depan sendirian dengan tanggungan masih harus menafkahi baik orang tua maupun sanak saudara lainnya. Atau berpikir bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, langsung kepikiran, oke, seumur hidup aku nyetirnya cuma sepeda motor. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tahun ini nyetir Innova Seni. Dari rumah yang dulunya tipe 36 jadi punya rumah 5 kamar tidur, 5 kamar mandi, 5 garasi. Haleluya. Yang terpikir langsung apa? Mujizat, terobosan, pemulihan, kesembuhan. Ketambahan, kalau kalian rajin baca Alkitab, langsung muncul ayat di dalam benak kita. Matius 19 ayat 26. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Wah, kencang tadi. Loh, ayat ini yang ngomong Yesus, ya. Betul. Tapi malam ini saya mau beri pelajaran bukan beri pelajaran supaya apa, tapi sama-sama belajar. Oke, sama. Untuk kita baca ayat dan mengartikannya perlu memperhatikan konteks ayat ini ditulis. Coba katakan sebelah kanan kiri kan, konteks. Konteks. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Ya. Memang dalam kondisi suatu kadang kita ingat ini dan ini membangunkan iman kita. Tetapi konteks ketika kita membaca ayat sesuai konteks Alkitab itu justru punya kekayaan yang melampaui, yang punya kekuatan yang everlasting, yang akan membangun story itu, narasi di dalam kehidupan kita ketika kita membaca dalam konteks yang lebih besar. Saya percaya firman ini hidup. Situasi tertentu kadang ini yang saya pegang, meskipun di luar konteks. Tetapi saya mau pada malam ini kita juga belajar bahwa ayat itu punya konteks. Konteksnya apa sih Matius 19 ini ketika Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini konteksnya adalah pada waktu itu Matius 19 ini Yesus sedang bagi manusia ya, dan mungkin Yesus sedang berbicara ditanyain oleh seorang pemuda yang kaya raya. Pemuda yang berkata, Yesus, guru yang baik. Dan Yesus bilang, siapa yang katakan baik? Tidak ada manusia yang baik hanya Tuhan saja. Lalu pemuda yang berkata, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan keselamatan yang kekal? Yesus menjawab dengan 10 perintah, lakukan, jangan membunuh, jangan mencuri, hormatilah orang tuamu. Pokoknya perintah 10 perintah Allah nomor 6 sampai nomor 10 yang Yesus katakan. Pemuda ini dengan mungkin sudah lakukan Yesus, bahkan aku melakukannya sejak dari masa muda. Wah, top. Yesus impress? Ya mungkin, tapi nggak impress Yesus. Oke, kalau itu sudah kamu lakukan, good. Sekarang Yesus berkata apa? Sekarang juallah semua hartamu yang banyak itu dan berikanlah kepada semua orang miskin, lalu ikutlah aku. Lalu di Matius 19 kalau kalian baca, pemuda itu apa? Kemudian menjadi sedih dan meninggalkan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya,
sangat sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Konteksnya bukan berarti orang kaya nggak bisa masuk surga, oke? Sangat sukar orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga, bukan diartikan orang kaya pasti nggak bisa masuk surga. Saya tahu di sini banyak orang kaya dan yang merasa kaya, jadi ini bukan ayat buat kalian ditolak di surga. Ini adalah beda. Tapi Yesus mengatakan bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Bahkan lebih mudah untuk seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, mendengar perkataan Yesus ini sontak semua murid-muridnya gempar dan jiper. Ini pemuda yang top notch sudah kaya, dikatakan susah tapi dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan hukum Taurat, tetapi dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Murid-muridnya mengatakan, aku loh melaksanakan perintah yang tadi itu gagal, tobat kumat. Nah ini yang perfect, gak bisa masuk kerajaan surga. Maka mereka gempar dan langsung jiper. Dan ketika murid-murid mendengar itu penjelasan Yesus, maka gemparlah mereka dan berkata, ayat 25, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Lalu ayat 26, Yesus menjawab, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah sesuatu mungkin. Halo, konteksnya ini tentang apa? Tentang keselamatan, saudara-saudara. Ini nggak ada kaitannya tentang sakit disembuhkan, tentang bangkrut dibuat kaya, tentang yang sudah punya tabungan 10 juta jadi 100 juta, jadi 10, jadi 1M dan selanjutnya. It's not about that. Tapi ini berbicara tentang rintangan terbesar manusia yang membutuhkan kuasa Allah yang menyelamatkan, yaitu dilepaskan dari dosa yang membutakan kita. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini berbicara tentang apa? Tentang kita dibebaskan dari dosa yang mengikat kita, dari dosa yang memperbudak kita, dari dosa yang membuat kita selalu ingin membangun cerita diri sendiri, membebaskan kita dari dosa yang ujungnya membawa kita kepada maut dan kebinasaan. Inilah yang manusia nggak bisa lakukan. Kita nggak bisa selamat dengan perbuatan baik kita. Kita nggak bisa selamat dengan perbuatan amal kita, dengan track record kita yang luar biasa itu. Yesus katakan, nggak mungkin kamu bisa selamat. Hanya melalui aku bisa selamat. So berita buruknya bagi manusia adalah hal itu nggak mungkin kalau kalian mau selamat dengan usaha kalian sendiri. Tapi ada berita baiknya. Berita baiknya apa? Bagi manusia nggak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. That's the good news. Dan dia harus menunjukkan dengan tepat bahwa kita manusia ini butuh diselamatkan. Dari apa? Bukan dari kebangkrutan, bukan dari sakit penyakit. Yes, it's good kalau kita punya terobosan, kalau kita mengalami kesembuhan di dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini. Tetapi yang utama dan terutama, kita ini butuh seorang juru selamat dan bukan yang lain. Dia Carson menuliskan, jika kebutuhan terbesar manusia adalah masalah ekonomi, Tuhan itu akan mengirimkan seorang ahli ekonomi. Jika Tuhan telah memahami bahwa kebutuhan terbesar kita adalah sebuah hiburan, maka dia akan mengirimkan Yesus sebagai seorang komedian. Jika Tuhan telah memahami bahwa kebutuhan terbesar manusia itu adalah stabilitas politik, Indonesia bilang kita kayak butuh seorang presiden yang benar-benar bisa membuat Indonesia terang beneran, maka pada awalnya pasti Tuhan akan mengirimkan seorang politisi. Jika Tuhan telah memahami bahwa kebutuhan terbesar kita adalah kesehatan, Ia akan mengirimkan seorang dokter. Tapi kita tahu bahwa Allah mengutus putranya yang tunggal bukan sebagai seorang ahli ekonomi, bukan sebagai seorang komedian, bukan seorang politisi, bukan seorang dokter, tetapi Allah memahami bahwa kebutuhan terbesar manusia melibatkan dosa kita, keterasingan kita darinya, pemberontakan kita yang mendalam, dan kematian kita oleh karena dosa itu. Oleh sebab itu, Ia mengirimkan seorang juru selamat kepada kita. Oleh karena kita semua telah tercemar oleh dosa. Kita semua mempunyai cerita yang telah terkorupsi oleh dosa. Tetapi kita sangat mempercayai dan
cerita yang telah terkorupsi oleh dosa ini mempengaruhi hidup kita. Seringkali kita berpikir bahwa cerita hidupnya jauh lebih baik. Aku nggak mau ceritanya Allah. Tetapi kenapa kita susah untuk bisa percaya kepada ceritanya Allah, bahwa ceritanya Allah yang jauh lebih baik dari cerita kita? Karena dosa begitu merasuki ke dalam hati dan diri kita. Cerita kita yang kita percaya selama ini, jangan-jangan itu sudah terkorupsi oleh dosa. Dan inilah yang Tuhan mau untuk kita percaya kepada anaknya yang diutus. Karena bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Mengubah cerita hidup kita dengan percaya kepada ceritanya Tuhan, itu hanya mungkin ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita percaya bahwa benar yang aku butuhkan itu adalah Juru Selamat, bukan dokter, bukan ahli ekonomi, bukan terobosan yang sementara, tetapi di dalam terobos, di dalam keadaan dunia sementara ini, meskipun dalam penderitaan, meskipun dalam sakit penyakit, belum ada terobosan. Tapi kalau kita menerima Sang Juru Selamat itu, kita sudah punya segala-galanya. Amin. So, seringkali kita berpikir, tapi aku nggak terlalu berdosa, aku nggak terlalu berdosa, aku nggak pernah mencuri, aku nggak pernah berselingkuh, aku nggak pernah mabuk-mabukan terus-terusan dan lain-lain. Tetapi dosa itu bukan actionnya. Kadang-kadang kita ini disebut pendosa bukan karena kita berbuat dosa, tetapi kita disebut pendosa karena ada bibit dosa di dalam hati kita. Dari mana bibit dosa ini? Narasi penciptaan kejatuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa masuk melalui Adam. Adam jatuh dalam dosa, maka seluruh manusia terkorupsi oleh dosa. Tetapi Alkitab tidak sesuai di sana. Ada cerita penebusan. Yes, dosa masuk melalui Adam, tetapi keselamatan juga menjadi bagian kita melalui satu Adam yang sejati, Adam yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Amin. Efesus 2 ayat 1 berkata, sebelum dipersatukan dengan Kristus, memang tubuh jasmani kita hidup, tetapi sebenarnya kita sudah mati secara rohani. Karena apa? Dosa-dosa kita, dan karena kita terus melanggar perintah-perintah Allah. Dosa ini membuat kita mati rohani. Yang namanya mati rohani, kita ini gak bisa melihat cerita Allah. Ceritanya Tuhan itu jauh lebih baik daripada cerita diri sendiri. Makanya kabar baik Injil adalah bukan tentang membuat orang jahat menjadi orang baik, atau membuat orang baik menjadi lebih baik, tetapi berita baik Injil adalah kuasa Injil yang menghidupkan orang yang dulunya mati rohani. Orang yang dulunya hanya hidup untuk cerita diri sendiri, tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kebenaran Injil, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya keinginan untuk kita hidup dalam ceritanya Tuhan. Efesus 2 ayat 5 juga berkata, terjemahan secara Indonesia berkata, pada waktu kita masih dalam keadaan mati rohani dan terus-menerus melawan perintah-perintahnya, Allah memberikan hidup yang baru kepada kita. Isn't it good news? Ketika kita masih dalam keadaan mati rohani, ketika kita masih hidup dalam cerita diri kita sendiri, ketika kita masih percaya bahwa yang kita butuhkan adalah terobosan, mujizat, kita bahkan ada di sini mungkin untuk memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan cerita diri kita sendiri. Tetapi kabar baiknya, ketika kita masih dalam keadaan mati rohani, ketika kita masih terus-menerus melawan perintah Allah, Allah memberikannya hidup yang baru kepada kita. Hal itu terjadi karena kita bersatu dengan Kristus, sehingga secara rohani kita ikut dihidupkan kembali bersamanya. Ketika Allah menghidupkan Dia dari kematian, jadi jelaslah bahwa kita diselamatkan hanya karena kebaikan Allah. Ini loh yang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tiada yang mustahil. Waktu kita masih tidak mampu dan tidak mau, waktu kita masih tidak berdaya, dan waktu kita tidak bisa taat, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. This is the good news of the gospel. Inilah kabar baik Injil. Tuhan melahirkan kita semuanya. Tuhan menaruh rohnya dalam hati kita, sehingga hati kita yang keras dirubah menjadi hati yang
kita yang ada dalam Kristus sekarang memiliki natur dan keinginan yang baru. Story kalian yang dulunya hidup untuk cerita diri sendiri, sekarang kita diubahkan dengan hati yang baru. Kita ingin dan mau hidup dalam ceritanya Tuhan. Ini yang perlu kita ingatkan terus menerus dalam diri kita, yaitu Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut, bukan dengan darah, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Ketika kita masih berdosa. Wow, that's amazing. Dan kebenaran inilah yang harus membentuk cerita baru dalam kehidupan kita. So, kita sekarang hidup seharusnya bukan untuk cerita diri kita sendiri, tapi marilah kita mengizinkan cerita Allah untuk menjadi pusat kehidupan diri kita. Amin. So, implikasinya apa? Apa kaitannya dengan Moses against all odds? Aku akan tutup dengan ini. Mungkin rintangan dalam kehidupan kita banyak saat ini. Penderitaan kita merasa kehidupan kita kayak semuanya we against all odds. Banyak rintangan, penderitaan, keretakan relasi, pergumulan, penyakit, kita ditelikung, kita ditipu. Masa depan kita serasanya tidak ada harapan. Against all odds. Tapi coba kita kembali mengingat cerita bacaan kita pada malam hari ini. Dan pada saat saya menyiapkan ini, rekan saya yang selalu membantu saya mendesain flyer, dia mengirimkan saya Selasa. Saya sengaja pause waktu baca, melihat ini, kalian lihat ya, Musa. Foto ini bayinya lucu, tapi my point is not that. Poinnya adalah Musa dilarungkan oleh ayah dan ibunya, nggak disebut namanya, tapi dia orang lain. Orang yang dikhususkan mereka, dilarungkan di tengah-tengah ancaman pembunuhan. Bayi itu pasrah, dan bayi Musa pasrah karena masih 3 bulan, tidak berdaya. Tapi bukankah justru ketidakberdayaan Musa, bayi Musa itulah yang menyelamatkan Musa. Itu yang membuat peti pandan itu nggak sampai goyang-goyang lalu jatuh. Bayangin, kalau Musa itu bukan bayi 3 bulan tapi anak 5 tahun kayak anak saya. Dilarung itu mungkin dia pasti akan ngotot cerita, aku nggak mau, mama nggak mau. Lalu dia akan goyang-goyang atau bisa panik keluar, ya kan? Akhirnya nggak jadi ceritanya Musa, ya kan? Nggak jadi larut kena putri Firaun, menuju putri Firaun, jadi bisa mati dimakan oleh buaya yang sangat besar itu. Ujungnya bukan selamat tapi malah mati. Ketika melihat ini, bisakah kita melihat bahwa justru bukankah paradoksnya adalah ketika kita semakin tidak berdaya, kita rela ikut Tuhan, kita ikut ceritanya Allah, ujungnya justru kita akan selamat. Bukan seringkali paradoks ketika kita merasa seperti ibarat kita ini kayak berada di sebuah batu, Tuhan mengarahkan kehidupan kita. Against all odds, banyak arus, banyak bahaya dan lain-lain. Kita seringkali berontak, gak mau Tuhan, aku gak mau dilarungkan ke sini, aku gak mau menuju ke sini, aku gak mau mengalami ini dan lain sebagainya. Tetapi ayat 1 yang melarungkan bayi Musa dalam peti pandan ini adalah ayah ibunya yang adalah seorang suku Lewi. Mereka mungkin melarungkan Musa karena ketidakberdayaan mereka. Mereka sudah tidak punya cara lain. Tetapi malam hari ini saya mau beritahu kalian, kalau kita merasa kita sedang berada di peti pandan yang rapuh itu, ingatlah siapa yang mendorong kita ke kehidupan, siapa yang punya cerita. Dia bukanlah hanya seorang Lewi yang tidak tahu akan narasi ceritanya, tapi yang mendorong kita, yang melarungkan kita dalam kehidupan ini adalah seorang Lewi sejati, yaitu imam besar agung kita, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah tahu narasi cerita kehidupan kalian dan saya dari awal sampai akhir, and it's going to be all right. Paradoks kebenaran Injil adalah ketika kita tidak berdaya, ketika kita menjadi seperti anak kecil, justru di sana kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal.
Ayat terakhir saya sudah balik berdiri. Markus 10 ayat 15. Terjemahan dari Indonesia. Aku menegaskan kepadamu, tidak ada orang yang menjadi warga kerajaan Allah karena jasanya sendiri. Bagi manusia itu gak mungkin, tapi bagi Allah tiada yang mustahil. Tidak ada orang yang menjadi warga kerajaan Allah karena jasanya sendiri. Siapa yang menjadi warga kerajaan Allah, dia menerima pemberian itu dengan rendah hati, seperti anak kecil. Maukah malam hari ini kita belajar percaya bahwa ceritanya Allah, that's the best story of our life. Dan cerita Allah bukan sekedar memberikan keselamatan di dunia ini yang seringkali kita definisikan terobosan, mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya, tetapi yang Tuhan mau beri, yang utama dan utamanya keselamatan kekal kita. Amin. Dan itu sudah digaransi oleh Tuhan, sudah pasti. Karena apa? Karena untuk memberi kepada kita keselamatan yang kekal, dia mengorbankan, memberikan anaknya yang tunggal, harta terbesar surga. Dan berkali-kali saya ingatkan, kalau Tuhan Allah merelakan harta terbesar kerajaan surga untuk keselamatan kita yang kekal, gak mungkin untuk keselamatan kita yang di dunia yang sementara ini tidak Tuhan perhatikan dan tidak Tuhan cukupkan. That's no way. Dan itulah yang harus menjadi keyakinan kita, dan yang harus menjadi kepastian kehidupan kita, dan yang membuat kita tenang karena kita sudah diberikan keselamatan yang kekal. Terima pemberian itu dengan rendah hati seperti